Bisa turunkan ini. Yang paling rendah ya. Beda tinggi sama ketum. Bukan ini. Bukan panjangnya, turunnya gitu. Udah nggak bisa ya. Masih ingat saya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya cintai, Ketua Umum Partai Demokrat beserta para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh tanah air yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya selaku orang tua dan orang yang sangat setia dan mencintai Partai Demokrat sampai kapanpun, untuk menyampaikan perasaan, isi hati, dan pikiran-pikiran saya kepada saudara semua dan kader Demokrat dimanapun berada, agar perjuangan Partai Demokrat ke depan mendapatkan kekuatan, jalan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Demokrat beserta para kadernya memiliki masa depan yang lebih indah dan lebih baik. Saya mulai dari kembali rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hingga saat ini dan insya Allah selamanya, Partai Demokrat akan tetap tegak berdiri dan terus berbuat untuk negara dan untuk rakyat yang sama-sama kita cintai. Sama dengan Ketua Umum tadi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Demokrat yang masih tetap setia, tetap teguh, dan terus berjuang untuk negara yang kita cintai, untuk partai yang kita banggakan. Meskipun tantangan sering sangat berat dalam mengarungi kehidupan partai kita yang juga sering mengalami pasang dan surut. Tadi Bung Agus
Harimurti Yudhoyono, pimpinan partai kita, telah melakukan refleksi perjalanan Partai Demokrat. Saya setuju dan menggarisbawahi bahwa 10 tahun terakhir partai kita 2014-2024 adalah tahun-tahun yang sangat berat. Posisi Demokrat memang tidak mudah. Apalagi 5 tahun terakhir, Demokrat menghadapi ancaman yang benar-benar serius. Karena kalau kita kalah kemarin itu dan Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita semua tidak ada di ruangan ini. Tuhan Maha Besar. Kita tidak menyerah. Kita berani menghadapi tantangan dan melawan ketidakadilan, kezoliman, sebuah kekuatan, bukan hanya orang, kekuatan yang secara ilegal dan secara amoral ingin merebut kepemimpinan partai yang sah, yang memiliki kedaulatan penuh untuk memimpin partai kita. Yang menjadi keprihatinan saya selaku orang tua yang pernah mengabdi 30 tahun sebagai prajurit untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, yang selama 15 tahun berada di wilayah pemerintahan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Kita harus menghadapi aksi-aksi buruk oleh pihak tertentu yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Tidak pernah terbayang dalam pikiran saya hal itu terjadi. Memang sangat melelahkan dan mengganggu keseluruhan agenda partai, termasuk pelaksanaan musda dan muscap, mengganggu konsolidasi partai dan kesiapan kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang lalu. Bisa dimengerti kesulitan partai kita untuk mengajak putra-putri bangsa bergabung dan berjuang bersama Partai Demokrat. Karena banyak yang takut, karena cemas kalau Demokrat justru tidak bisa mengikuti pemilu 2024 yang lalu karena status hukumnya yang masih berusaha untuk didongkel oleh pelaku-pelaku kejahatan politik itu hingga dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Sungguh luar biasa, instrumen politik, instrumen hukum digunakan. Tetapi saya harus memberi pujian kepada Mahkamah Agung yang tetap menjadi
pengawal tegaknya kebenaran dan keadilan. Tidak goyah oleh intervensi politik dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terkait dengan refleksi kesejarahan ini, sekali lagi, selaku penggagas dan pembentuk partai yang kita cintai ini, untuk mengucapkan terima kasih dan ucapan rasa bangga saya kepada para kader yang bersama-sama pemimpin partai berjuang, tegar, teguh, dan berani melawan kezoliman dan ketidakadilan kepada Partai Demokrat yang kita cintai. Pesan saya ke depan, jangan pernah kita takut menghadapi siapapun. Jika kedaulatan partai kita hendak dirampas, jika kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. 10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami. Moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat, godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar. Perbuatan tercela dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Partai Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini. Para kader yang saya cintai, masa-masa berat dan hari-hari gelap karena mendung hitam menggantung dulu, kini telah berlalu. Bersyukur kita. Terima kasih para kader. Mari sekarang dengan semangat baru, tekad baru, kita lanjutkan langkah perjuangan kita untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih damai, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih demokratis, dan Indonesia yang lebih sejahtera. Juga perjuangan partai untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat kita.
secara internal perjuangan terbaik bagi Partai Demokrat yang kita cintai. Para kader sebagai kader partai politik nasional, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin berbagi dengan para kader sekalian untuk memahami perkembangan situasi dunia dan sekaligus situasi nasional Indonesia. Saudara harus paham perkembangan global terkini yang akan berimplikasi, berdampak pada perkembangan di tanah air kita. Untuk diketahui, setiap hari saya mengikuti dan menyimak perkembangan pada tingkat dunia. Every single day. Di samping itu, alhamdulillah, saya juga masih aktif untuk bersama-sama dengan pemimpin dunia, mantan pemimpin dunia, di berbagai forum, di berbagai tempat, dengan tujuan agar dunia kita ke depan lebih baik. 3 tahun terakhir ini, karena banyak yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu saya tidak bertemu dengan para kader. Sebagai laporan saya, di samping terus menjadi orang tua untuk partai ini, saya memang masih tetap aktif, masih tetap peduli, masih menyampaikan pikiran dan pandangan saya di berbagai forum. Di Berlin, Jerman Barat, ikut mendiskusikan bagaimana situasi dunia ketika terjadi perang di Ukraina dan ketika ekonomi global sedang mengalami goncangan. Di Riyadh, Saudi Arabia, saya diajak juga untuk bagaimana membangun ekonomi di Timur Tengah yang berkelanjutan, seraya menjaga kelestarian alam. Di Kuala Lumpur, kita berdiskusi bagaimana ASEAN tetap relevan dan berkontribusi bagi kawasan Asia, bahkan dunia. Di San Francisco, kita berbincang-bincang memastikan peperangan dan kekerasan berkurang dan tidak terjadi kejahatan perang ataupun crimes against humanity. Di New York, saya diajak, alhamdulillah, untuk ikut memerangi malaria sedunia bersama Bill Gates dan lain-lain sahabat saya. Dan lebih jauh lagi meningkatkan the quality of life manusia sedunia. Minggu depan insya Allah saya akan berangkat ke Tokyo karena ada beberapa konferensi yang akan membahas perkembangan terakhir dunia yang menurut banyak pihak mencemaskan dan berbahaya. Dari apa yang saya sampaikan ini, dengan apa yang saya ikuti setiap hari, saya ingin menyampaikan ringkasan atau kesimpulan apa yang akan terjadi di dunia kita yang akan berimplikasi pada situasi di negara kita.
Pertama, sebenarnya ada semangat dan tekad dari tokoh-tokoh dunia yang saya aktif di dalamnya untuk mencegah dan mengatasi peperangan di dunia. Mencegah dan mengatasi gejolak perekonomian global yang juga berdampak pada ekonomi kita. Mencegah dan mengatasi krisis lingkungan yang disebut dengan climate disaster. Juga upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan di seluruh dunia. Ini sebuah langkah positif. Ini good news. Tetapi tiba-tiba setahun terakhir ini terjadi pemburukan situasi dunia. Contoh, intensitas perang dan kekerasan makin meningkat di Timur Tengah, di Ukraina, di Afrika. Geopolitik makin memanas, yang setiap saat bisa menyulut terjadinya perang terbuka. Di Asia Timur, Asia Tenggara, di Eropa, di Timur Tengah sendiri, di Afrika. Nah, yang terakhir, 2-3 bulan terakhir, dengan terpilih kembalinya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, ketegangan global makin meningkat. Perang tarif dan perang dagang. Ada tanda-tanda untuk makin membesar. Ketegangan dan permusuhan antar negara juga meningkat. Semuanya itu pasti berdampak pada negeri kita, ekonomi kita, dan kepentingan-kepentingan kita sesuai dengan kepentingan nasional. Padahal apa yang terjadi di dunia dengan segala dampaknya, Presiden Prabowo, pemerintahan baru kita sedang berupaya untuk memajukan Indonesia. Ini tentu tantangan bagi pemerintahan kita yang Partai Demokrat berada di dalamnya. Apalagi situasi sosial dan situasi politik tengah menghangat bahkan memanas di negeri kita saat ini. Saya hanya ingin kita tidak boleh apatis, harus mengerti dan peduli. Karena apa yang terjadi di tingkat dunia mengalir ke negeri kita yang kita sedang bergulat untuk memajukan negeri kita. Ekonomi kita terus terang sekarang ini menghadapi risiko dan tantangan-tantangan. Apalagi kalau kita menerima dampak buruknya dari apa yang terjadi di dunia. Ini bagian kedua yang ingin saya sampaikan. Karena banyak kader utama yang menjadi bagian dari kabinet Presiden Prabowo dan banyak kader utama yang menjadi pemimpin daerah dan juga yang ada di tingkat parlemen. Bagian terakhir dari yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin bicara etika dan kewajiban Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo. Ini sangat penting. Demokrat terkenal karena menjunjung tinggi etika dalam berpolitik. Saat ini Demokrat berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
ini domain pemerintahan. Tunduk pada sistem, etika, dan tata pemerintahan. Harus mengerti kita. Yang pertama, kini Demokrat juga berada dalam koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Ini domainnya domain politik, rujukannya etika dan kelaziman ketika kita berkoalisi. Terkait dengan hal ini yang saya anggap sangat fundamental, karena rakyat ingin melihat seperti apa Demokrat menempatkan diri ketika berada dalam pemerintahan dan dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo. Yang saya sampaikan ini adalah pikiran saya yang ternyata klop dengan pikiran Ketua Umum AHY dan para petinggi partai yang sering kita diskusikan. Dalam kaitan pemerintahan Presiden Prabowo, Demokrat harus sungguh-sungguh dan all out untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Seperti tagline Kongres ini. Wajib, ini etika. Tentu sesuai dengan visi, prioritas, dan agenda yang telah ditetapkan oleh Presiden kita. Sebagai bentuk loyalitas dan dukungan penuh Partai Demokrat, kita harus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang pemerintah inginkan dan memajukan Indonesia yang juga pemerintah tuju itu betul-betul sukses. Yang semua upaya pemerintah itu tentu sesuai dengan konstitusi, sistem ketatanegaraan, dan sistem pemerintahan yang berlaku, serta menjalankan prinsip-prinsip good governance. Dan kita kawal agar yang dilaksanakan pemerintah untuk memajukan Indonesia kita sesuai pula dengan harapan dan aspirasi rakyat Indonesia. Harapan dan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang memberikan mandat kepada Presiden Prabowo yang sekarang memimpin pemerintahan yang Demokrat ada di dalamnya. Masih dalam kaitan keberadaan Demokrat dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Para kader Demokrat yang memimpin pemerintahan di daerah, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, juga mesti menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Para gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya yang berasal dari Partai Demokrat, di samping melaksanakan visi dan agenda Presiden secara nasional, juga melaksanakan visi dan agenda yang dulu dikampanyekan pada saat pilkada. Itu juga etika, karena saudara-saudara, para gubernur, bupati, wali kota telah berikrar, berjanji untuk memajukan provinsi, kabupaten, atau kotanya masing-masing. Dan atas dasar itu terpilih menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Saya yakin tidak akan ada tabrakan antara visi agenda Presiden Prabowo dengan visi dan agenda para gubernur, bupati, dan wali kota.
pasti akan saling melengkapi. Sulit memajukan kesejahteraan, menjaga keadilan, menegakkan demokrasi, membangun ekonomi, mesti tujuannya itu sama, lingkupnya yang berbeda. Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi, agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan semua benar-benar, saya ulangi, semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat. Ini etika yang harus kita junjung tinggi bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, sekarang bagaimana etika kita dalam koalisi Indonesia Maju? Demokrat harus berketetapan, do your best. Koalisi itu yang dituju bukan hanya kesamaan sikap dan posisi politik, common ground, common position, tetapi juga sebenarnya tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo, kesediaan koalisi untuk terus menjaring dan mendengarkan harapan serta aspirasi rakyat. Jadikan satu nafas, sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi, dengar. Ulangi, saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Saya ralat. Ini ada pers di sini, saya ralat Presiden Prabowo Subianto. Pak Jokowi sudah pensiun, seperti saya. Sudah ada presiden baru, namanya Prabowo Subianto. Khusus kader Partai Demokrat yang mengemban tugas di lembaga legislatif, di parlemen, utamanya di DPR RI. Fraksi Partai Demokrat maupun individu-individu anggota DPR RI teruslah mendukung dan mengawal suksesnya pemerintahan ini. Wujud dukungan di parlemen termasuk memastikan jajaran pemerintahan, para menteri, atau lembaga apapun di pemerintahan untuk menjalankan tugasnya secara proper, merujuk ke undang-undang, dan menjalankan good governance. Wujud kesetiaan, wujud dukungan Demokrat, termasuk mencegah para menteri dan para pembantu presiden melakukan kesalahan dan penyimpangan. Itu wujud dukungan dan kesetiaan. Selalu membenarkan elemen pemerintah, padahal barangkali keliru, justru membahayakan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita melakukan pembiaran hal-hal yang seharusnya tidak terjadi karena kealpaan. Waktu saya memimpin dulu mungkin juga yang dilaksanakan pemerintah ada hal-hal yang kurang tepat. Dalam kaitan itu, sekali lagi wujud kesetiaan dan dukungan kita mengawalnya, mencegahnya untuk tidak terjadi. Melakukan pembiaran sehingga
pemerintahan tidak berhasil, presiden kita tidak berhasil, menurut saya keluar dari etika dan moral politik yang harus kita junjung tinggi. Seperti inilah para kader yang sangat saya cintai, etika politik yang harus tetap kita junjung tinggi dan kita jalankan. Semuanya akhirnya sesuai dengan tagline, kita akan berbuat sekuat tenaga agar pemerintahan Presiden Prabowo sukses dan rakyat kita mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang makin baik. Itulah yang dapat saya sampaikan, yang mesti saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih para kader. Saya bangga, perjuangan belum selesai. Negara, rakyat masih memerlukan kontribusi kita semua. Partai Demokrat, marilah tulus, jernih, dan serius kita bersama-sama memajukan negeri tercinta. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita, sukses Demokrat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.